Alis merah, cepat menyingkir, kalau tidak jangan salahkan aku Fu Zixi karena tidak mengingat perasaan lama, bahkan kamu akan kusingkirkan. Fu Zixi juga berkata dengan dingin. Mata Alis merah dingin, dan dia akan berbicara, tapi melihat bahwa Murongtian dan Fu Zixi tidak akan memberinya kesempatan untuk berbicara sama sekali. Istana ungu meledak dengan api ungu dan membanting ke arah Qin Chen. Dan Fu Zixi juga dengan arogan menembak, membenturkan, dan telapak tangan besar muncul di atas langit, cahaya kemasan bersinar di langit, tinju kaisar itu menyapu ke segala arah. Keduanya benar-benar menembak Qin Chen pada saat bersamaan. Kalian mencari kematian. Tuan Alis merah sangat marah, api berkobar di pupilnya, dan pupil yang berapi-api tiba-tiba berputar. Tepat ketika dia akan mengambil tindakan, sebuah suara dingin terdengar, Alis merah, kamu mundur dulu. Ucap Qin Chen. Mendengar Qin Chen berbicara, dia ragu-ragu, tetapi melihat bahwa Qin Chen sudah melayang ke langit, Cimei akhirnya berhenti ragu-ragu, dan buru-buru membungkuk untuk memberi hormat. Melihat adegan itu, banyak murid lainnya berkata, anak ini, bahkan kakak senior Cimei memperlakukannya dengan begitu hormat. Semua orang berpikir bahwa Qin Chen adalah bawahan Alis merah, tetapi begitu melihat adegan ini, mereka segera mengerti bahwa mereka mungkin salah, dan asal-usul putra ini tidak sesederhana yang mereka pikirkan. Di atas langit, Murongtian dan Fu Zixi juga terpana, tetapi istana yang menakutkan dan kekuatan tinju cahaya emas yang mengerikan turun seketika, mencoba membunuh Qin Chen. Nak, kamu berlutut untukku. Ucap keduanya berteriak. Murongtian tertawa, mendesak istana ungu Zixiao Dou Xizong. Luar biasa, ini adalah api ungu asli dari Master Murongtian Sengxi. Istana awan ungu dikabarkan menjadi aula alkimia tingkat atas di zaman kuno. Itu adalah istana seorang kaisar kuno yang melawan surga, dan itu sangat kuat. Istana Zixiao Douxi Murongtian Sengxi hanyalah tiruan, tetapi bahkan jika itu tiruan, itu sangat kuat. Ia memiliki api ungu dan dapat membakar langit dan merebus laut dan menghancurkan segalanya. Anak ini sungguh tidak beruntung. Dia berani menyinggung putra suci Murongtian. Dengan pukulan ini, putra suci Murongtian dapat memurnikan dan membunuhnya dan mengubahnya menjadi abu. Banyak murid saling berbisik, kaget, bersemangat, dan berteriak panik. Menghadapi api yang tak terbatas, tubuh Qin Chen bergetar, dan tiba-tiba dia bangkit. Di belakangnya, ada gelombang api, dan aura sumber api yang tak terbatas melonjak dari tubuhnya, meledak, dan seluruh sosok itu tampak seperti menjadi dewa api. Semua jenis aura api terbang bersama. Ini adalah aura api iblis King Lian, api es Youkong, dan api emas dari Jinyan. Tiga api yang menakjubkan muncul di tubuh Qin Chen, terus-menerus mengelilingi mereka, naik bersama-sama, merobek semua aura ungu. Qin Chen tampaknya telah berubah menjadi matahari besar di surga. Suara yang mengguncang surga terdengar. Semua orang melihat Qin Chen menghancurkan serangan musuh dengan satu pukulan. Tubuh jangkungnya dengan kuat berguncang ke depan, dan dunia bergetar, dan Murongtian segera mundur. Semua orang berteriak panik dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Di bawah satu pukulan, Sein San Murongtian mundur. Jelas dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ini adalah modal kebanggaanmu. Itu terlalu lemah. Anak suci macam apa kau ini? Ucap Qin Chen meraung dan meninju lagi. Tiba-tiba, aura pembunuhan tak berujung melonjak. Itu adalah teknik tinju pembunuh. Setelah mengalami bimbingan dari Master Pedang Abadi, tinju pembunuh Qin Chen tampaknya menembus keabadian. Melihat itu, ekspresi Murongtian berubah, dan dia buru-buru mendesak Zixiao untuk berubah menjadi lingkaran ungu tak berujung. Pada saat berikutnya, tinju kuat Qin Chen yang tak tertandingi bertabrakan dengan Zixiao Dou Ligong itu. Tubuh Murongtian bergetar hebat, dan dia merasa bahwa Sein Yuan di tubuhnya hampir tidak dapat ditekan, dan darahnya melonjak. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Sein Yuan-nya begitu kuat? Pikir Murongtian, tubuhnya bergetar,
dan telapak tangan yang mengendalikan Zixiao Douligong hampir tidak bisa mengendalikannya lagi. Dia memuntahkan beberapa suap darah hitam dan hampir pingsan. Sialan, nak, tidak ada yang bisa melanggar Seng Wei Murongtianku. Teriak Murongtian telah terangsang, dan Zixiao Douligong tiba-tiba melayang di atas kepalanya, dan cahaya ungu turun, berubah menjadi lapis baja, membungkus dirinya lapis demi lapis. Tubuhnya juga naik dengan mantap, membuat serangan balik terakhir. Qin Chen berjalan di halaman, bergoyang sesuka hati, merangsang kekuatan tak terbatas di tubuhnya, menekan dengan satu tangan, nyala api di sekitar tubuhnya tiba-tiba mengembun, berubah menjadi 3 bintang api, api biru, putih, dan emas. 3 bintang api berputar masuk ke telapak tangannya, yang berisi sumber api dari 10.000 alam, yang perlahan-lahan menindas. Segera, baju besi ungu di tubuh Murongtian runtuh di semua sisi, pakaiannya meledak, dan seluruh tubuhnya menjadi malu dan tidak bisa menahan kesakitan, meraung lagi dan lagi, tetapi tak berdaya, di bawah 3 bintang api besar, dia terus jatuh dan di tanah, dia benar-benar ingin berlutut. Dia meraung, dan mendesak Zixiao Douligong dengan seluruh kekuatannya. Di matanya, dunia api yang tak berujung meletus, mencoba melawan penindasan Qin Chen. Tapi itu tidak berguna, Qin Chen mencibir, tubuh kunonya segera didesak, aura kuno liar yang tak ada habisnya, seperti membawa gunung yang tak terhitung jumlahnya dari surga, dan tiba-tiba menekan tubuh Murongtian, lututnya ditekan hingga membungkuk, dan berlutut tiba-tiba di depan Qin Chen. Murongtian, seorang putra suci yang kuat di antara orang-orang suci dari Departemen Prajurit, saat ini berlutut di depan Qin Chen. Semua mata murid melebar tak percaya, dan kulit kepala mereka mati rasa karena shock. "Oh, aku adalah penguasa tertinggi, bagaimana aku bisa berlutut, binatang buas?" Teriak Murongtian juga merasa bahwa rasa malu yang tak terbatas keluar dari lubuk hatinya. Wajahnya berubah menjadi merah darah sebelum berubah menjadi ungu. Api ungu menyembur keluar dari pupil dan pori-pori di wajahnya dan mulai putus asa. Dia memainkan gerakan pembunuh terkuat. Zixiao Douligong itu tampaknya benar-benar terintegrasi dengan tubuhnya. Di tubuhnya, api nyata Zimei dimuntahkan kemana-mana, berkedip tanpa batas, melakukan kekuatan magis untuk menghancurkan dunia, dan ingin menghancurkan Qin Chen. Tidak baik, Murongtian Sengzi mati-matian mencoba yang terbaik. Jika dia menggunakan trik ini, gunung mendalam Dewa 9 Matahari mungkin akan runtuh. Dia bersiap mati, untuk membuang rasa malunya. Ucap banyak murid menunjukkan ketakutan dan mundur dengan panik. Di lain sisi, tangan Qin Chen tiba-tiba terjalin, dan 3 api besar benar-benar ditampilkan olehnya dalam sekejap. Tangannya yang besar sepertinya menembus kehampaan yang tak berujung dan keluar sekaligus. Kekuatan kuno yang menakutkan turun dari langit, memusnahkan segalanya, dan dengan kekuatan api yang mengerikan, itu secara langsung menghancurkan dunia api ungu yang tak terbatas, dan kemudian konsep artistik pemusnahan dan pemurnian juga tersebar, dan digantikan oleh kekuatan kuno tandus yang mempesona. Teknik terlarang jiwa surgawi, hancurkan. Ucap Qin Chen. Tiba-tiba, kejutan jiwa yang mengerikan menyapu, langsung membombardir Zixiao Douligong. Murongtian menjerit, darah mengalir keluar dari 7 lubang, dan seluruh sosoknya terlihat sangat menyedihkan. Serangan jiwa Qin Chen langsung mengguncang hubungan antara dia dan Zixiao Douligong. "Seni menambal langit, sempurnakan untukku." Setelah itu, Qin Chen mendesak teknik perbaikan langit, membenturkan Zixiao Dou, dan dihancurkan lapis demi lapis. Dalam sekejap, dia menelan bayangan besar gunung 9 Dewa Matahari yang mendalam dan tiba-tiba menyusut. Itu menjadi lebih kecil, dan akhirnya berubah menjadi istana surgawi ungu seukuran telapak tangan, berputar-putar di tangan Qin Chen, mekar dengan cahaya ungu, dan terlihat sangat imut. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa pemusnahan api ungu saya tidak berpengaruh? Apakah Anda mengambil istana Zixiao Dousui saya? Ini adalah harta suci saya,
Anda tidak dapat mengambilnya, bagaimana Anda bisa mengambilnya? Ucap Murong Tian. Darahnya masih mengalir deras, wajahnya setengah gila, setengah panik, histeris, dan terlihat seperti orang gila. Langkah pembunuhnya yang putus asa dikalahkan dengan cara ini, dan bahkan harta suci hidupnya kehilangan kontak. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Qin Chen berkata, "Huff, tidak ada yang tidak mungkin. Berlututlah di sini, mengaku, dan renungkan. Jangan khawatir, saya tidak akan membunuh Anda untuk saat ini, tetapi apakah Anda akan benar-benar memahami kesalahan Anda? Jika Anda bertobat, saya akan memberi Anda kesempatan untuk bertahan hidup." Ucap Qin Chen masih menekannya dengan satu tangan, dan aura liar yang tak berujung membentuk serangkaian pengekangan, dan dia tetap menekan Murong Tian berlutut di tanah. Ketika banyak orang melihat metode kasar Qin Chen, mereka mundur, karena takut Qin Chen akan melihat mereka dan menanggung penghinaan seperti itu. Di kedalaman Departemen Prajurit pada saat ini, ada juga banyak pikiran ilahi yang saling berkomunikasi, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. "Apakah kamu mengenalnya?" "Saya menemukan bahwa nama langsungnya adalah Qin Chen. Orang suci yang baru dipromosikan dari divisi pemurnian berasal dari Yunzu bersama dengan Ao Qingling. Menurut informasi, Qin Chen memiliki kekuatan yang disebut Pavilion Cendi. Ao Qingling, Qin Tingting, dan Li Wanshui semuanya berada di bawah Pavilion Cendinya, dan Murong Tian ingin merampok mereka secara paksa untuk budidaya ganda, yang membuat Qin Chen marah. Apa, dia adalah Qin Chen, orang yang membobol lantai 9 menara suci kuno di Yunzu? Tapi bagaimana dia bisa menjadi putra suci dari divisi pemurnian? Itu bukan masalah besar. Saya juga mendapat informasi, sebelum ini, dia berada di area solusi divisi pemurnian dan menjawab banyak pertanyaan, yang menyebabkan sensasi di divisi pemurnian. Banyak master penyuling mencarinya, siapa tahu dia datang ke Departemen Seni bela diri kita. Suara-suara itu datang dan pergi silih berganti, yang menunjukkan getaran di hati orang-orang yang hadir. Anak ini memang monster, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita bergerak, saya khawatir itu akan menyebabkan ketidakpuasan dengan para tetua dari divisi pemurnian. Apa yang dapat kita lakukan? Anak ini tidak bisa menjadi musuh divisi prajurit kita. Lebih baik kita pergi dan temui tetua Cuye. Dia masih memiliki beberapa persahabatan dengan anak ini. Mungkin Anda bisa mengatakan beberapa kata. Adapun Murong Tian, saya hanya bisa menyalahkan dia karena terlalu sombong, tapi duel ini juga merupakan hal yang baik bagi Murong Tian. Jika dia bisa menahan pukulan ini, itu akan menjadi terobosan besar dan tak terbatas untuk masa depannya.